Dah? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfarudz dzunubi was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurubat wa bi lutfihi tustarul 'uyubi waz zallat. Alhamdulillah alladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosan dan tidak putus-putusnya dan memang seharusnya sebagai seorang hamba Allah kita untuk senantiasa memujinya, untuk senantiasa memuliakannya, untuk senantiasa mensyukurinya dengan segala apa yang ada hari ini, dengan segala apa yang kita rasakan di pagi hari ini tentunya. Dengan senantiasa kita melantunkan tahmid sebagai cara untuk kita memuliakan Allah, memuji Allah yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Dan juga tentunya salawat dan salam senantiasa kita iringkan, kita sanjungkan, kita muliakan Nabi kita dengan kita melantunkan salawat dan juga salam kita yang juga kalimat-kalimatnya sudah diajarkan, lafadznya sudah diajarkan oleh baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya sampaikan dan kita akan melanjutkan materi ini, saya ingin membuka majelis ini dengan menyampaikan informasi penting terkait dengan kondisi kaum muslimin umat Islam yang ada di dunia, yang mana saudara kita yang utamanya tidak memiliki akses informasi bahwa hari ini atau sudah beberapa hari yang lalu tentunya saudara kita yang ada di Gaza, Palestina lagi-lagi dibombardir oleh siapa? Oleh penguasa ya, yang mereka semaunya mereka sendiri, yaitu Zionis Israel. Saudara kita hari ini sedang meregang nyawa. Saudara kita yang hari ini sedang tidak tahu dan entah kapan nyawa mereka akan direnggut melalui roket-roket ataupun senjata-senjata Yahudi, yang itu tentu mengiris hati umat Islam dan tentunya kita di
Indonesia ini. Maka mari kita doakan semoga saudara-saudara kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan kalaupun ada yang ternyata Allah berikan ujian, baik itu dengan berupa rasa sakit karena hantaman daripada ataupun imbas daripada serangan dan juga senjata, ataupun keluarga yang ditinggal syahid oleh keluarganya, entah ayah kehilangan anaknya, anak kehilangan ayahnya, dan begitu sebaliknya, maka kita doakan semoga Allah catat saudara kita yang sudah mendahului kita melalui serangan Israel itu dicatat sebagai syahid, sebagai syuhada, di mana mereka tidak akan pernah terkena ujian kubur, tidak akan ada pertanyaan man robbuka, ma nabiyuka, ma dinuka, tidak ada. Bagi yang mati syahid itu keistimewaannya tidak akan ada ujian kubur, berbeda dengan mereka yang meninggalnya dengan meninggal selain daripada syahid. Dan tentunya bagi yang ditinggalkan diberikan oleh Allah kekuatan dan juga ganti yang terbaik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Palestin wa khususan fi Gaza. Allahumma ansurna, Allahumma ansur man nasaruddin wa khudun man khadaladdin. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk senantiasa kita doakan di doa-doa kita saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuki tema hari ini tentang adab di majelis adab tentunya. Sebagai mukadimah dari tema ini, saya ingin mengawali sebuah kalimat begini, bahwa salah satu cara menghargai dan berterima kasih kepada ulama, menghargai karya ulama, beradab kepada ulama adalah dengan tidak menganggap biasa, dengan tidak menganggap sederhana apa yang ada di dalam kitab mereka, apa yang ada di dalam karya mereka. Sebagaimana ketika seorang anak yang begitu memuliakan, menghormati orang tuanya, mencintai orang tuanya, di mana orang tuanya adalah orang yang paling dicintainya, yang paling dihormatinya, yang paling disayanginya, maka bagi seorang anak akan betul menghargai, akan betul-betul menghormati setiap pemberiannya, akan betul-betul memuliakan, menghormati setiap pemberiannya, walaupun harga daripada barang tersebut hanya Rp1.000, hanya Rp500. Tapi karena yang memberikannya adalah orang tuanya, maka seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang memuliakan orang tuanya, maka pemberian yang sederhana akan dia jaga, akan dia hormati, akan dia muliakan. Kalau menjaga barang yang diberikan oleh orang yang dicintai mungkin mudah digambarkan, mudah dipahami. Tapi kalau menjaga buku dan tulisan ulama, bagaimana caranya? Ya. Bagaimana cara merawat, memuliakan, menghormati karya-karya para ulama itu bagaimana caranya? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, umat Islam
tidak akan mungkin memahami Islam kalau tanpa melalui kitab-kitab ulama. Tidak mungkin. Umat Islam kalau ingin memahami Islam hanya sekedar buka Quran, apalagi cuma mengandalkan terjemah, nggak bisa, malah bisa-bisa sesat. Antum-antum ini yang baru ingin belajar Islam hanya berbekal Quran dan terjemah, hati-hati. Yang terjadi adalah kesesatan. Umat Islam kalau ingin belajar Islam hanya berbekal kitab hadis dan kitab terjemah, maka tidak mungkin. Tidak akan mungkin bisa memahami Islam dengan baik. Harus melalui pintu para ulama. Harus melalui tulisannya Imam Asy-Syafi'i. Harus melalui buku-bukunya Imam Ahmad. Harus melalui buku-bukunya Imam Ibnul Qayyim. Harus melalui buku-bukunya Imam Al-Ghazali. Dan kitab para ulama yang lain. Harus melalui kitab mereka. Tetapi tidak banyak yang memahami bagaimana cara, tidak banyak orang Islam yang memahami bagaimana cara membaca kitab para ulama. Bagaimana cara mempelajari kitab para ulama. Maka salah satu cara yang tepat untuk memahami, untuk merawat sekaligus beradab, menjaga kitabnya para ulama adalah dengan memperhatikan, dengan mendalami setiap kata per kata yang mereka sampaikan di dalam kitab-kitab mereka. Sebagaimana tadi, sekecil apapun si anak diberikan barang oleh orang tuanya, maka si anak itu pasti akan menjaganya. Maka begitu pun juga kita sebagai umat Islam, sebagai penuntut ilmu, harus merawat setiap kata, harus menjaga setiap kata yang ada di dalam kitabnya para ulama. Nanti kita coba berikan contohnya. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan berikutnya adalah bahwa di majelis ini, yaitu majelis adab ini, kita akan belajar tentang poin yang kemarin kita sampaikan, yaitu tentang keimanan. Yaitu tema yang sangat penting bagi mereka-mereka yang ingin belajar Islam. Bagi mereka yang ingin mempelajari Islam dengan benar, yaitu dengan kita mengutamakan belajar iman terlebih dahulu, yaitu sebagaimana di dalam kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Terkait dengan tema keimanan yang akan kita bahas hari ini, insya Allah adalah yaitu di mana kita akan diajari bagaimana cara membuktikan keimanan, kepada kitab suci Al-Quran. Ya tentunya tidak akan lepas keimanan kepada Allah. Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah, kemudian kepada Al-Quran? Nah, maka nanti akan kita coba cari tahu melalui kalimatnya Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yuk, mari kita bahas kalimat yang kemarin sudah kita mulai, yaitu di dalam Muqaddimah At-Tibyan, beliau menyampaikan At-Tibyan ini adalah kitab adab, ya, kitab adab, kitab tentang cara kita untuk beradab. Nah, kita baru
sampai kepada kalimat Imam Nawawi yang berbunyi wa waffaqa lil i'tina'i bi ulumihi man istafahu min ahlil hadqi wal itqan, bahwa dia Allah memilih orang-orang yang pandai dan cakap untuk memelihara ilmu Al-Quran, untuk memelihara ilmu Al-Quran. Kemarin kalimat ini sudah kita mulai bahasannya pada kata al-hadqu. Sudah kita bahas ya, al-hadqu. Ringkasnya bahwa di antara hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk memelihara Al-Quran, utamanya ilmunya adalah yang memiliki sifat al-hadqu. Di mana al-hadqu ini kriterianya, sifat-sifatnya al-hadqu ini adalah yang pertama, orang yang ahli, yang mahir dalam setiap pekerjaan. Dia bekerja ini tahu bagaimana caranya. Dia bekerja ini dia tahu bagaimana caranya. Dia mahir dalam setiap pekerjaan. Itu orang al-hadqu namanya. Yang kedua, orang yang telah mempelajari satu pekerjaan sampai tuntas. Jadi kalau dia belajar satu pelajaran, maka dia akan pelajari sampai selesai. Itu namanya al-hadqu. Dia ingin belajar apa? Belajar motor, belajar tentang komputer lah. Maka orang yang al-hadqu ini dia tidak akan belajar komputer itu hanya sekedar bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word. Ya. Orang yang punya al-hadqu ini dia akan pelajari semua apa yang berkaitan dengan komputer. Ya, dia akan dia akan pelajari dalam konten-kontennya itu apa namanya? Ada Microsoft Word, ada Corel, ada itu namanya itunya mana? PowerPoint. PowerPoint. Dalaman komputer tuh isinya tuh apa? Softwarenya, dia akan pelajari softwarenya, dia akan pelajari fitur-fiturnya. Jadi semua apa yang disajikan di dalam komputer itu dia bisa mengoperasikannya. Apa yang disajikan di komputer itu dia bisa mengoperasikannya. Tidak kayak saya. Saya kalau mengoperasikan komputer atau laptop ini ya baru bisa Microsoft Word, PowerPoint, saya Corel nggak bisa, ya belum mahir lah. Kemudian ada apa yang lain. Nah kalau orang yang al-hadqu ini dia akan belajar tentang komputer secara tuntas. Yang berikutnya al-hadqu ini adalah orang yang memiliki kefasihan. Jadi kalau dia bicara itu fasih, ya. Orang yang berbicara dengan fasih dialah orang yang hadqu. Orang yang hadqu. Kemudian kriteria berikutnya adalah orang yang masih kecil, anak yang masih kecil, namun mampu menyelesaikan Al-Quran sampai 30 juz. Itu kemarin kita sudah jelaskan. Jadi kalau anak masih kecil tapi sudah selesai 30 juz, maka ulama menyebut dia sebagai hadqu. Maka kalau kita ingin menjadi hamba pilihan Allah, sebagai cek 1 2 cek. Baik.
Maka kalau kita ingin menjadi hamba pilihan Allah, yaitu keluarga Allah, ahlullah, yang mana dia akan bisa menjaga kitab Allah, menjaga kitab suci Al-Quran, maka kita harus punya sifat hadku. Maka kita harus punya sifat hadku. Kalau enggak, kita enggak akan bisa menjadi penjaga kitab suci Al-Quran. Jadi memang untuk menjadi seorang muslim itu tidak mudah. Untuk menjadi seorang muslim yang ketika dia sudah bersyahadat kemudian menjadi muslim yang baik itu tidak mudah. Tidak hanya gini, ya, dia sudah bersyahadat, lalu dia sudah angkat tangan, dia sudah merasa selesai bahwa dia sudah menjadi seorang muslim. Ya, tidak perlu belajar ini dan itu, tidak perlu belajar ke pesantren, tidak perlu belajar kitab, tidak perlu belajar Quran, tidak perlu, karena saya cukup sudah menjadi muslim. Atau menjadi seorang muslim itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan lahir dari bapak dan ibu muslim dan muslimah, dari keluarga yang muslim, tidak cukup. Menjadi seorang muslim itu harus terus meningkatkan kualitas keislamannya. Ya, menjadi seorang muslim itu harus terus meningkatkan kualitas keislamannya. Karena kalau tidak belajar, kalau mencukupkan diri hanya dengan syahadat, tidak mau belajar, maka akibatnya akan salah dalam beragama. Nah, ini akibatnya akan salah dalam beragama. Kalau salah dalam beragama, maka akan mudah menyimpang, bahkan keluar lagi dari Islam. Akan mudah menyimpang dan keluar dari ajaran Islam. Contoh penyimpangan-penyimpangan. Misalnya, mengapa ada orang muslim kok tidak sholat? Mengapa ada seorang muslim kok tidak puasa? Mengapa ada seorang muslim kok suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat? Mengapa ada seorang muslim kok suka merokok? Nah, itu sebabnya karena dia masih mencukupkan diri sebagai seorang muslim itu hanya pada syahadat. Levelnya masih rendah. Orang yang suka rokokan itu level Islamnya masih rendah. Ya. Dia hanya cukup dengan syahadat saja. Tapi kok itu ada kiai yang merokok, Ustadz, itu gimana? Nah, itu yang pertama gini. Kenapa ada seorang muslim kok mudah bermaksiat? Ada dua sebabnya. Yang pertama, level Islamnya kurang kuat, Islamnya masih rendah, keilmuan agama Islamnya masih rendah. Yang kedua, di saat dia belajar Islam, dia salah konsep. Itu yang kedua. Ketika dia belajar Islam itu dia salah cara belajarnya. Maka jangan aneh. Ada anak kiai, bahkan kiainya sendiri itu suka berbuat menyimpang. Kan baru-baru ini kan ada ada anak kiai yang di berita itu gimana?
Iya, ada anak kiai yang bahasa halusnya apa ya? Jangan itulah. Bahasa halusnya itu ada anak kiai yang mendolimi santriwatinya, mendolimi. Padahal anak kiai. Bahkan ada orang yang kiai sendiri itu. Lah itu kenapa? Ya saya sampaikan, ya boleh dia ilmu agamanya hebat, bisa bahasa Arab, bahkan Al-Qur'annya lancar. Tetapi ketika dia masih suka melakukan maksiat, maka perhatikanlah bahwa dirinya saat belajar Islam itu salah. Ada kesalahan konsep, ada kesalahan urutan, ada kesalahan kurikulum dalam belajar Islamnya. Nah, antum termasuk yang mana nih? Mohon maaf, kita termasuk yang mana? Ketika kita mengaku sebagai muslim, tapi kok kita masih suka rokokan, kita termasuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah, tinggal dicari saja. Baik. Hari ini kita akan bahas satu sifat lagi, menjadi hamba Allah, menjadi hamba pilihan Allah dalam rangka menjaga ilmu-ilmu Al-Quran, yaitu ahlul itqan. Ini yang kedua, ahlul itqan. Kalau yang kemarin ahlul hadqi, kalau yang hari ini kita akan bahas ahlul itqan. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah cara untuk kita menghargai ilmunya ulama. Inilah cara untuk kita bagaimana beradab kepada ulama, yaitu menghargai setiap kata demi kata. Menghargai setiap kata demi kata. Yuk kita mulai belajar tentang kata itqan. Apa makna itqan? Yang di sini diterjemahkan dengan cerdas atau cakap. Al-itqan ini asal katanya dari takkona. Takkona ya, kalau dalam bahasa Arab, atau berasal dari 3 huruf, ta, qaf, nun. Yang artinya adalah ihkamus syai'. Ihkamus syai' artinya menyempurnakan atau mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Itqan itu artinya kalau secara bahasa mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Kemudian yang lain yang disampaikan oleh para ulama di dalam tafsir Al-Quran yang menjelaskan tentang kata itqan, nanti kita sebutkan insyaallah ayatnya. Itqan itu pun juga berarti ahsanu kulla syai' khalaqahu wa awthaqahu. Itu bahasa Arabnya ya. Ahsanu kulla syai' khalaqahu wa awthaqahu.
yaitu menjadi paling indah dan paling kuat. Menjadi paling indah dan paling kuat dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Lalu berikutnya, ausaku kulla syai'in wasawwa, menguatkan dan menyempurnakan segala sesuatu. Menguatkan dan menyempurnakan segala sesuatu. Lalu berikutnya, adaul amal duna khalalu fihi. Adaul amal duna khalal atau khilal. Khalal ya, khalalu fihi. Melaksanakan satu amal, melaksanakan satu pekerjaan tanpa ada kekurangan di dalamnya, nggak ada bolongnya, tidak ada cacatnya. Melakukan satu amal tanpa ada cacat, gitu aja ya. Lalu yang berikutnya, ma'rifatus syai' biyaqinin, mengetahui sesuatu dengan keyakinan. Mengetahui sesuatu dengan keyakinan. Sekarang kita akan buka Quran yang menunjukkan tentang kaitan atau kaitannya Al-Quran dengan Al-Itqan. Al-Itqan di dalam Al-Quran diantaranya dalam surat An-Naml ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Ya, surat An-Naml ayat 88. Artinya, jika kalian melihat gunung-gunung itu, atau jika kamu melihat gunung-gunung itu,
kamu menyangka bahwa gunung itu diam. Bahwa gunung itu diam. Padahal gunung itu berjalan sebagaimana awan. Padahal gunung itu berjalan sebagaimana awan. Sun'allahilladzi atqana kulla syai'. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Di situ kata atqon disebut. Atqona sama dengan kata itqon. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau di terjemahan kata itqon itu diterjemahkan dengan kokoh. Kata atqona itu diterjemahkan dengan kokoh. Kalau di sana apa terjemahannya? Hah? Sempurna. Hah? Intinya kata atqona ayat ini, di dalam ayat ini tidak keluar penjelasannya, tidak keluar penjelasannya dari kata atqona yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, tidak keluar dari situ. Yaitu menciptakan dengan sempurna, menciptakan dengan kokoh, dengan kuat, menciptakan sesuatu sehingga menjadi yang paling indah. Nah, itu tidak akan keluar dari situ. Di dalam ayat ini ada kata al-itqon. Yaitu pada kalimat sun'allahilladzi atqana kulla syai'. Yaitu perbuatan Allah yang membuat segala sesuatu menjadi kuat. Perbuatan Allah yang membuat sesuatu menjadi sempurna, menjadi paling indah. Nah, gitu. Ikhwafillah rahimakumullah, ayat ini mencontohkan tentang kesempurnaan penciptaan alam. Ini kan ayat tentang gunung ya, yaitu jibal, gunung. Dan gunung adalah salah satu di antara ciptaan Allah. Maka Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa apa yang Allah ciptakan itu adalah sempurna. Apa yang Allah ciptakan itu paling indah. Dengan menggunakan kata itqon. Maka karena perbuatan menciptakan
sesuatu itu dengan sempurna adalah perbuatan Allah, maka kata al-itqan ini menjadi sifat dari sifat Allah. Ya. Jadi itqan ini menjadi sifat di antara sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih. Al-itqan sifatun min sifatir Rahman. Jadi kata itqan adalah menunjukkan akan sifatnya Allah. Mengapa kata itqan menunjukkan akan sifatnya Allah? Karena dengan adanya sifat itqan ini menunjukkan akan yaf'alu dzalika biqudratihil 'azimah, bahwa Allah melakukannya dengan kekuasaannya yang maha besar. Allah melakukan apa yang Allah lakukan itu, menciptakan gunung itu berdasarkan kekuasaan Allah yang maha besar. Dan al-hikmatu ma auda'a, dan di dalam penciptaan Allah itu terdapat hikmah. Itulah mengapa Allah menciptakan sesuatu itu dengan itqan. Karena ada bukti akan kekuasaan Allah, ada bukti akan kemahaagungan Allah, dan adanya hikmah dari setiap ciptaannya. Maka berarti kalau ada manusia ya yang memiliki sifat itqan, ada manusia yang memiliki sifat itqan, berarti ini bukan manusia biasa ya. Bukan manusia sembarangan. Tetapi manusia yang luar biasa. Mengapa? Karena di dalam dirinya ada sifat Allah, yaitu itqan. Ada sifat Allah yaitu itqan. Kalau ada manusia yang dia melakukan sesuatu itu dengan sempurna, tidak asal-asalan, nah berarti dia memiliki satu sifat Allah, yaitu al-itqan. Kemudian yang kedua apa ini? Tentang isyarat di dalam Al-Quran yang ada kata itqan. Ya, yang kedua di dalam surat Hud ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Hud ayat yang pertama. Alif Lam
Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam mim. Inilah kitab yang mana ayat-ayatnya disusun dengan rapih. Uhkimat, disusun dengan rapih. Serta dijelaskan secara terperinci, fussilat secara terperinci, min ladun hakimin khabir, yang diturunkan dari siapa? Yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Kata uhkimat memang dalam ayat ini tidak ada kata atqona yutkinu ya. Tapi adanya di kata uhkimat. Kata uhkimat itu penjelasannya di dalam tafsir salah satunya As-Sa'di, atqonat. Ada kata itqon di situ, atqonat, yaitu dengan sempurna. Atqonat dengan sempurna, wa ahsanat dan dengan terbaik. Jadi ayat-ayat Allah yang Allah turunkan itu sempurna dan terbaik, atqon dan ahsan. Apa bukti kesempurnaannya Quran? Apa bukti terbaiknya Al-Quran? Maka buktinya adalah shadaqatun akhbaroha. Buktinya adalah berita-beritanya akurat. Berita-beritanya jujur atau benar. Apa yang diberitakan di dalam Al-Quran itu benar. Itu bukti kesempurnaan Al-Quran. Yaitu juga yang berikutnya, bukti kesempurnaan dan terbaiknya Quran adalah adilatun awamiriha wa nawahiha. Perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya adil. Perintah dan larangan di dalam Al-Quran semuanya adil. Lalu bukti berikutnya, fasihatun alfadhuha. Fasihatun alfadhuha. Lafadznya fasih. Lafadz kalimatnya itu fasih, jelas. Satu, dua, tiga. Yang keempat, bukti kesempurnaan dan keindahan atau keterbaikan Al-Quran adalah bahiyatun ma'anihi. Maknanya yang indah. Maknanya yang indah. Saya ulangi. Apa kata itqon di dalam surat Hud ayat yang pertama ini ada pada kata uhkimat. Ada pada kata uhkimat.
bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan sempurna dan terbaik. Apa buktinya Al-Quran itu sempurna dan terbaik? Yang pertama, kabar yang diberitakan itu benar. Yang kedua, apa? Ya, perintah dan larangannya adil. Kalau ada perintah itu adil, kalau ada larangan itu adil. Lafaz atau kalimatnya fasih atau jelas. Yang terakhir, makna-maknanya itu indah atau berkesan gitu ya. Makna-maknanya itu indah atau berkesan. Maka dengan adanya ayat ini yang menunjukkan tentang kata uhkimat, semakin menambah kejelasan bahwa tentang kehebatan dan tentang kehebatan dari sifat itqon ini. Jadi sekali lagi, orang yang punya sifat itqon, orang yang punya sifat di mana dia bekerja itu dengan sempurna, ya, kalau dia belajar dengan sempurna, itu bukan satu pekerjaan yang remeh, bukan sesuatu yang sederhana, tapi merupakan menunjukkan sesuatu yang hebat. Salah satunya sebabnya karena sifat itqon ini menjadi karakteristik Al-Quran. Nah gitu. Sifat itqon ini menjadi karakteristik Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Kemudian yang saya ingin sampaikan berikutnya berkaitan dengan itqon ini, bahwa itqon ini pun diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, bahwa sebagaimana Allah menciptakan gunung dengan itqon, dengan sempurna, dengan indah, dengan hebat, dengan terbaik, maka Allah pun meminta kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, kalau bekerja itu bekerja yang terbaik, dengan sempurna. Mana dalil-dalilnya? Nah, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 195, Allah mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ulama tafsir menjelaskan hadal ihsan, ada kata ahsinu kan di sini, ihsan, ya, huwa al-itqan wal ihkam. Nah, kata ahsinu ini tafsirnya adalah, penjelasannya adalah sempurna. Sebenarnya kalau terjemahannya sama aja, itqan dengan ihkam itu sempurna. Atau biar beda ya, biar beda, mana lain dari sempurna itu apa? Ya, terbaik, paling indah gitu aja ya. Itqan itu sempurna, ihkam itu paling indah. Wahai hamba-hambaku, berbuat baiklah kalian. Ahsinu. Nah, berbuat baik itu apa terjemahannya? Bekerjalah dengan sempurna. Atqinu wa ihkamu, nah gitu ya. Bekerjalah dengan paling indah.
Sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang kalau berbuat itu selalu sempurna. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang kalau berbuat sesuatu itu dengan terbaik, dengan paling indah. Lalu berikutnya, ini hadis ini ya. Wa idza dabahtum fa ahsinud dzibhah. Apabila kalian menyembelih, ini tentu perintah Allah melalui Nabi. Karena ini hadis. Wa idza dabahtum, apabila kalian menyembelih unta, menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara terbaik. Ya, di situ ada kata ahsinu. Sama juga artinya tuh wa atqanu. Atqanu. Jadi kalau ada kata-kata ahsinu ya di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, kalau ada kata-kata ahsinu itu pasti makna yang paling dekat dengan ahsinu itu yang sering disebutkan oleh ulama adalah itqan itu. Kalau ada kata-kata ahsinu di dalam Al-Qur'an dan hadis, artinya ya sempurna, paling indah, paling terbaik. Itu tadi ya tentang menyembelih. Sekarang tentang wudu. Nabi juga memerintahkan kepada kita untuk wudu dengan man tawaddoa fa ahsanal wudu. Nah, ada ahsana di situ. Dan berwudulah dengan cara wudu terbaik, dengan wudu yang sempurna. Ini saya potong-potong saja ya, karena saya tidak sedang menjelaskan hadis. Saya hanya menjelaskan dalil-dalil tentang perintah hasungan ataupun ya perintah kepada umat Islam agar berbuat sesuatu itu dengan cara yang sempurna, dengan cara yang terbaik, atau tidak ngasal. Itu tadi tentang wudu. Lalu berikutnya tentang mandi. Dalam hadis Nabi mengatakan, manik tasala yaumal jumu'ati fa ahsana ghuslah wa tahhara fa ahsana tuhurah. Jika kalian berada di hari Jumat dan kalian akan mandi, maka mandilah dengan mandi yang terbaik dan berwudulah dengan wudu yang terbaik. Ahsan. Ya, ada kata ahsan. Atau selain ada kata-kata ahsan, juga kalau ada kata-kata aqimu, nah ada kata aqimu, itu pun juga menunjukkan tentang itqon. Kalau antum menemukan kata-kata aqimu, wa aqimus shalah, aqimis shalah, aqimu itu tatadammanu, para ulama mengatakan wa hadhil iqamatu tatadammanul itqon wal ihsan wal itmam. Jadi kata-kata aqimu itu, dirikanlah sholat, itu sekurang-kurangnya melingkupi atau menjelaskan tentang itqon, ihsan, dan itmam. Sempurna, paling indah, dan ya tiga-tiganya sama sih terjemahan aslinya. Itqon ya sempurna, ihsan ya sempurna, itqon juga sempurna. Itmam juga sempurna. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau ada kata-kata itqon, ada kata-kata aqimu wa aqimu, maka di situ penjelasan terdekatnya ya paling dekat untuk menjelaskannya adalah kata-kata itqon. Dirikanlah sholat, artinya bahwa kalau sholat itu harus sempurna, kalau sholat itu harus paling indah. Ya. Sholatlah dengan sholat yang paling indah gitu. Terus ada
Kalau tadi bab sholat, bab mandi, bab wudu. Sekarang bab tentang mengkafani mayit. Ada bab tentang mengkafani mayit. Nabi bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanaha." Falyuhassin kafanahu. Jika kalian akan mengkafani saudara kalian, mengkafani tahu ya? Membungkus mayit saudara kalian, maka bungkuslah, kafanilah dengan cara terbaik. Nah, tentang mengkafani, harus mengkafani yang terbaik. Tentang menguburkan atau tentang menggali kuburan, ada hadis juga. Ya, hadisnya juga saya potong-potong saja biar cepat. Ihfiru wa a'miqu wa ahsinu. Ada kata ahsinu, ya, ada kata ahsinu di sini. Kalau kita mau menggali kuburan, maka galilah dalam galilah dengan yang dalam, wa ahsinu, dan galilah dengan cara yang terbaik. Ya, jadi kalau mau menggali mayit, maka galilah dengan cara menggali yang terbaik. Gimana cara menggali mayit? Bagaimana cara menggali kuburan? Dengan menggali kuburan yang terbaik, dengan menggali yang sempurna, ya ada lanjutan hadisnya tentunya ya. Terakhir, ini tentang pendidikan sekarang. Ada hadis tentang pendidikan. Fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha. Maka didiklah dia. Ini hadis ya. Maka didiklah dia, maka ajarilah adab kepadanya. Adab itu pendidikan. Ajarilah adab kepada dia atau didiklah dia, fa'ahsana ta'dibaha, dengan pendidikan yang terbaik, dengan cara mendidik yang terbaik. Ya, dengan cara pendidikan yang terbaik. Ini saya kumpulkan data-datanya ya tentang kata itqon. Yang pertama, data pertama, itqon itu melihat artinya apa secara bahasa Arabnya tadi. Yang pertama apa tadi? Arti itqon menurut bahasa Arab? Menyempurnakan, sempurna, dan sebagainya ya. Yang kedua, data yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang kata itqon. Yang ketiga, perintah dari Allah, dari Rasulullah, perintah dari Islam untuk hamba-hambanya, untuk umat Islam agar berbuat sesuatu dengan itqon. Kesimpulan, ya, bahwa makna dari itqon ini adalah satu sifat yang menghasilkan. Ya, dari kata itqon ini adalah satu sifat yang menghasilkan karya sempurna. Tidak ada cacatnya atau kekurangannya, dan menghasilkan karya yang paling indah, rapih, kuat, atau hal-hal yang atau kalimat-kalimat dan kata-kata yang semisal dengan ini. Menghasilkan karya yang sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, ya, paling indah, paling rapih, paling kuat, dan seterusnya. Kesimpulan yang kedua, itqon ini adalah satu sifat di mana seseorang itu memiliki ilmu yang disertai dengan keyakinan. Jadi kalau ada orang tahu ilmu, ada ilmu yang dia tahu, lalu menancap pada dirinya sebuah keyakinan, maka dia orang itqon gitu.
maka dia orang yang itqon. Contoh gini, kita tahu ilmu, kita tahu sebuah ilmu. Kita tahu sebuah ilmu. Contoh ilmu adalah Allah itu ada. Ini kan ilmu ya. Allah itu ada. Tapi tidak semua orang bisa yakin kalau Allah itu ada. Kayak kita. Kita yakin nggak Allah itu ada? Kalau ngaku-ngakuan sih bisa aja kan? Ya saya yakin. Ayo coba buktikan kalau Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, nggak mungkin umat Islam itu ngerokok, nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Karena Allah itu tidak suka sesuatu yang menyakiti tubuh manusia, itu nggak suka. Nah, kalau dia paham bahwa Allah itu ada, maka dia nggak akan mungkin berani ngerokok. Maka itu buktinya apa? Ini bukti bahwa secara ilmu dia tahu ilmu itu bahwa Allah itu ada, tapi dia nggak merasa yakin. Gitu. Dia nggak merasa yakin bahwa Allah itu ada. Kalau dia yakin Allah itu ada, maka umat Islam akan benci dengan tidur pagi. Ya. Karena pagi itu bukan digunakan untuk tidur. Ya, lihat aja penjelasan Al-Qur'an, wal fajr, walayalin asyr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr. Atau penjelasan lain tentang wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau penjelasan yang lain, wal adiyati dhabha, ini yang paling jelas tuh. Wal adiyati dhabha. Al adiyat itu adalah kuda perang. Dhabha itu yang berlari kencang. Fal muriyati qadha fal mughirati subha. Ada kata-kata subuh di sini. Apa pelajaran dari sini? Bahwa kuda-kuda perang itu digunakan biasanya di waktu subuh. Artinya bahwa Rasulullah ketika mau perang itu biasanya kaum muslimin itu di masa Nabi, sahabat dan seterusnya itu biasanya mulai dari waktu fajar, waktu subuh. Ya. Lihat aja sejarah-sejarah Islam. Itu mulai pemberangkatan, misalnya seperti Fathu Mekah ya. Mulai pemberangkatan pasukan itu dimulai dari pagi hari. Kuda-kudanya kapan disiapkan? Ya hari kemarinnya lah. Kuda-kudanya sudah disiapkan, dikencengkan itunya tali-talinya gitu. Baik. Jadi kalau kita yakin Allah itu ada, pasti kita tidak akan berani melakukan sesuatu yang sia-sia, apalagi yang haram. Merokok sia-sia apa bermanfaat? Sia-sia, sepakat itu sia-sia. Maka kalau kita yakin Allah itu ada, jangan berani melakukan yang sia-sia. Bahwa kata itqon atau mutkin ini menjadi salah satu sifat dari sifat-sifat Allah dan karakteristik Al-Quran. Tadi sudah disebutnya. Ini menunjukkan bahwa mutkin itu adalah sifat yang dahsyat. Mutkin itu adalah sifat yang dahsyat. Nah ini baru enak nih ya. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Kesimpulan berikutnya. Sifat itqon ini diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Sudah dijelaskan. Sifat mutkin itqon berbuat sesuatu dengan sempurna, dengan yang terbaik ini diminta Allah, diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya, kepada umat Islam. Ini apa artinya? Tinggi dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah di akhirat nanti. Makanya kenapa Allah perintahkan ahsinu, ya Allah perintahkan agar
kalau kalian ingin jaya, kalau kalian ingin mulia, kalau kalian ingin menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi, menjadi masyarakat yang luhur, yang mulia, bekerjalah dengan bekerja yang baik, dengan yang sempurna. Gini aja ya, misalnya, kalau ada tokoh seorang pesepak bola kelas dunia, contohnya Ronaldo, pesepak bola kelas dunia, Ronaldo misalnya, membeberkan rahasia kesuksesannya dalam sepak bola. Apa misalnya? Agar bisa sukses sepak bolanya, ya. Jadi kalau ada olimpiade itu selalu menang, maka dibeberkan atau disampaikan. Caranya adalah satu, lari pagi, nah, gitu. Ya enggak? Lari pagi, bukan tidur, bukan. Karena kalau tidur pagi itu akan menghambat darah, akan menghambat segala hal. Nah, kemudian apalagi misalnya kalau saya pernah lihat orang-orang yang ingin punya daya tahan tubuh yang kuat, itu biasanya direndam di dalam air es. Ya. Itu pesepak bola kita itu cara latihannya gitu. Latihannya itu hampir beberapa kali itu mereka harus merendam di dalam air, tetapi es, ya, air es. Maka kalau bagi orang yang mencintai sepak bola, kalau bagi orang yang ingin menjadi bintang bola terkenal, pastikan dia akan mengikuti tips-tips dari Ronaldo ini. Akan dia ikuti. Maka dia akan suka lari pagi, akan suka dengan olahraga dan seterusnya. Nah, maka demikian juga dengan Allah. Mengapa Allah menyarankan bahkan memerintahkan agar berbuat yang itqan itu? Karena Allah ingin mengatakan gini, ingin mengatakan sama hanya dengan Ronaldo tadi. Karena aku, kata Ronaldo misalnya, karena aku ini juara dunia sepak bola, dengan cara aku selalu lari pagi, aku selalu berendam di air dingin dan seterusnya, itu apalah misalnya gitu ya cara-caranya, atau ada yang tahu nggak tips-tipsnya itu? Maka kalian juga gitu ya, kalau ingin badan kalian kuat, kalian punya tendangan yang bagus, ikuti cara aku gitu, ikuti caraku. Itu pun juga sama dengan Allah. Kalau kalian melihat bahwa aku ini adalah Rob paling mulia, Rob paling agung, paling besar, paling tinggi, yang aku buktikan dengan karya-karyaku yang mungkin tidak ada karya Allah, tidak ada hasil ciptaan Allah yang sia-sia, itu tidak ada. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada ciptaan Allah itu yang batil. Tidak ada ciptaan-ciptaan Allah yang sia-sia. Maka kata Allah gini, kalau kalian ingin tinggi, ingin mulia, tentu nggak ada yang bisa menandingi Allah, tentu. Tetapi kalau kita ingin tinggi, ingin mulia, maka milikilah sifat mutkin ini. Terakhir, pelajarannya. Yang pertama, yuk belajar untuk mengerjakan segala sesuatu dengan mutkin. Belajar. Latihan untuk melaksanakan sesuatu dengan mutkin. Jadi belajar itu, melakukan sesuatu pekerjaan itu jangan sampai ada cacat. Usahakan kalau kita mengerjakan sesuatu jangan sampai ngasal. Tidak setengah-setengah, apalagi tanpa ada hikmah. Jangan sampai. Dan usahakan kalau kita belajar sesuatu itu harus disertai dengan keyakinan.
Terakhir yang kedua pelajarannya, kalau umat Islam ingin jaya, kalau umat Islam ingin tinggi, kalau umat Islam ingin mengungguli umat-umat yang lain, maka umat Islam harus memiliki sifat ini, yaitu itqon. Dah itu saja pelajarannya dari kata itqon yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kalimatnya wa waffaqa lil i'tina bi ulumihi man istafahu min ahlil hadqi wal itqan. Dan itqan yang paling penting adalah itqan dalam Quran. Belajar Quran dengan itqan. Ya, belajar Quran dengan sempurna, jangan setengah-setengah. Ini baru hafal 1 juz udah nyerah. Baru hafal 2 juz udah nyerah. Baru hafal 3 juz udah nyerah. Keluar. Itu bukan muslim yang itqan. Ya, baik, begitu aja. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Kita masuki majelis tasmi. Kepada petugas kami persilakan.